Haleluya. Bagi keluargaku, sahabatku, rekan-rekan semua, ini hari kelima dan tidak ada salahnya saya mengucapkan sinin baile buat seni fungsi pancai. Haleluya. Amin. Haleluya. Itu bukan soal agama lain, tapi itu budaya dari Congo dan tidak salah untuk kita mungkin boleh disiapkan. Kita akan nyanyi satu lagu supaya nuansanya semakin kita mengerti betapa Tuhan mengasihi setiap bangsa. Katakan amin. Mencintai segala bangsa, segala warga, segala suku. Satu lagu dan izinkan kami menyanyikan dalam lagu Masa Mendatang. Langsung duduk di bangku masing-masing. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 firman Tuhan pada hari ini kita akan mendengarkan tentang firman Tuhan dan kita akan mengerti banyak hal di dalam dunia ini. Selalu ada unsur-unsur ilahi yang ada di dalam setiap kejadian di dunia dalam bahkan kebudayaan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 sama-sama kita baca dengan lantang. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sedang duduk, haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita juga akan mengikuti perjamuan kudus sebagai tanda kemenangan Kristus Yesus dalam hidup kita, yang telah mengalahkan maut, telah mematahkan kutuk dosa, dan segala apa yang telah kita kerjakan. Warna merah sering kita lihat dalam perayaan Imlek. Warna merah bahkan ditunggu-tunggu sama anak-anak dalam ukuran 7 kali 10 cm angpau maksudnya. Warna merah hari ini saudara-saudara kita Jongkoren atau yang punya garis keturunan Jumbo, lalu kakak dari neneknya nenek dinaturalisasi. Saya pakai sistem naturalisasi timnas bola itu. Kalau neneknya masih ada Jumbonya berarti boleh dinaturalisasi. Nah, dengan kasih khusus
Mungkin tidak saya sebarkan ke semua, saya ketemu siapa, saya bilang hari ini perjamuan kudus, boleh pakai dress putih, boleh pakai dress code merah untuk merayakan sukacita kita dalam kita merayakan Chinese New Year. Hari ini ayat diawali dengan kata tetapi syukur kepada Allah. Hati yang bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena telah memberikan kepada kita. Sebelum saya masuk lebih dalam lagi, Bapak Ibu bisa lihat apa yang telah akan kita kerjakan setiap awal bulan di minggu pertama perjamuan masa yang kudus. Bukan hanya sekadar makan roti, kemudian satu sloki anggur yang tidak cukup, tidak sampai sini. Tidak sampai sini sudah selesai, tidak sampai sini sudah kering, kecil anggurnya. Bukan soal sedikit banyaknya roti dan anggur, tapi banyak kita bersyukur setiap waktu. Karena kita yang harusnya binasa, kita diselamatkan oleh pengorbanan Yesus. Sama katakan amin. Amin. Itulah sebenarnya tema sentral. Sepanjang engkau melakukannya, engkau mengingat akan kematian. Bukan kematian yang membinasakan kita, tetapi kematian Kristus Yesus yang mengalahkan maut, yang mengalahkan segala kutuk hukum Taurat, yang harusnya kita pikul, harusnya kita binasa, harusnya kita tidak ada pengharapan di dalam Yesus, di dalam Tuhan. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita bersyukur kepada Tuhan Allah yang telah memberikan kepada kita apa? 1, 2, 3 kemenangan. Sama-sama katakan 1, 3 Kemenangan. Biasanya lebih keras dari ini 10 kali. Katakan amin. 1, 2, 3 Kemenangan. sambil kepal ditangkap di atas, tangan kanan mengepal di atas. 1, 2, 3 kemenangan. Semangat kanan. Wah, berarti wah kayak pemakan ya. Tenang, masih ada dari kanker, dari tubuh. Puji Tuhan, kemenangan. Orang menang nggak mungkin kan? Menang kok nangis. Menang baru ketemu menang Pak. Tapi sembunyi di balik itu. Menang sama-sama katakan menang. Bukan karena hebat kita, bukan karena kita hebat, karena ayat ini ditambah dengan kalimatnya oleh Yesus Kristus. Ajaib kamu Tuhan, penuh yang berkuasa itu Tuhan, bukan Pak Pendeta. Pak Pendeta bisa menyembuhkan orang 1.000 orang, membagikan orang mati 50.000 orang. Lalu pendeta bilang begini, itu karena saya punya doa. Tarifnya kalau sakit sembuh 50 juta, kalau mati bangkit 50 miliar. Nyamankan tempatmu, kata malaikat bilang. Emang kau yang bangkitkan orang mati? Emang Anda yang menyembuhkan orang? Anda hanya jadi saluran kuasa Tuhan. Lemosyo ya. Kalau Yesus itu, masa Mandarin Yesus itu Yesus itu yang mempunyai kuasa dan membuat kita menang. Sehingga orang yang menang wajahnya pasti akan berbeda dengan wajah orang kalah. Lihat seperti kalah. Lihat kita menang karena Kristus Yesus. Wajah orang kalah beda. Bahasa pasar bilang orang pecundang beda. Kita orang menang. Tapi ingat, bukan karena kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Pokok cicit lauma akai apa? Aku sai ji samji samji itu ada samji itu ada samji samji itu siji itu mau jitu banyak. Kalau sampai anaknya 12, nenek kita sampai lauma jima ruku sampai cap itu mah nenek 11 ada, masih ada. Kita menang. Kita sekarang ada bukan karena kau dan gajah kita, oleh karena itu patutlah kita mengucap syukur. Hari ini Bapak Ibu, sebentar nanti di akhir ibadah setelah selesai, saya akan mengundang kita semua yang berharap syukur dan berharap syukur untuk menyanyi, bukan untuk pamer, bukan untuk ini sarani, enggak. Kami mengucap syukur. Kali ini hari Paimo, kali ini Paimo kan?
cium ngomong, cium ngomong di Imlek hari kelima ya, masih boleh jalan-jalan ke rumah kan? Sebelum Cap Mume artinya malam ke-15, betul kan? Betul. Saat Cap Mume itu Cap Wakai sebelum Imlek, jadi pasti ada itu. Apa itu? Lupa saya. Apa itu? Cukio, Hekem, Bihun, ya kan? Wah, itu puji Tuhan. Malam Imlek kami diundang luar rumah. Saya pikir terus sampai 10 mengundang, mau taruh mana itu makanan? Bukan sekali lagi saya ceritain bukan untuk pamit, tapi jauhkan Tuhan. Karena saya tahu keluarga-keluarga ini mengucap syukur, apalagi kita anak Tuhan, sebagai tubuh dan tubuh Kristus yang satu dalam keberagaman kita. Saya bersyukur di gereja ini tidak dominan satu etnis, tidak dominan satu strata, tidak dominan satu hal. Semuanya sama dengan Tuhan. Katakan amin. Amin. Jadi izinkan hari ini saudara-saudara kita pakai baju merah, bukan untuk membeda-bedakan, tapi itu untuk mengucap syukur. Saya bagian dari tubuh Kristus. Saya juga mau menyembah dan memuji Tuhan. Tuhan memberi. Itu yang bedawan itu. Tuhan benar-benar sudah nanti kan. 1 Korintus 15 ayat 57 memberikan kepada kita. Jadi Tuhan memberikan kepada kita. Memberikan bahasa teologianya karisma, karunia, bahasa segedongnya give, hadiah. Jadi kalau hadiah itu kadang-kadang yang menerimanya bahkan tidak perlu syarat. Kebaikan Tuhan, keselamatan adalah anugerah, bukan oleh perbuatanmu, tapi keselamatan adalah anugerah oleh karena itu. Hari ini kalau kita mau cek hidup kita, tidak usah jauh-jauh 1 tahun yang lalu, 1 minggu yang lalu, berapa banyak mulut kita sudah ngomel di jalan, atau saya keluar Raguna, keluar sih. Yakobus lebih mengerikan lagi ayatnya. Jika seseorang tahu untuk berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia sudah, itu ayat ini, ia sudah, jadi mudah berkomitmen, mudah. Kita lihat sampah di jalan, hati kecil kita bilang ambil, tapi otak besar kita bilang gini, bukan sampah saya, masa saya buang, enak aja. Menurut Yakobus secara sederhana itu sudah ada sampah. Masa sih saya tidak masuk orang tuh. Saya kan tidak korupsi 5 triliun untuk 271 triliun seperti koko kita yang di Bangkas. Koko. Atau saya tidak melakukan hal-hal yang merugikan banyak orang. Bahkan ketika Bapak Ibu tahu, hamba atau sering ngomong begini. Kalau firman Tuhan, perhatikan khotbah. Jangan asik balas medsos yang tidak ada hubungan dengan Alkitab. Oh, itu tidak dosa. Menurut Yakobus, jika engkau tahu untuk berbuat yang baik, tapi engkau tidak melakukannya, engkau sudah belum membaca. Tentu kita akan lihat nanti pengen berapa baca di kitab Yakobus. Artinya saya juga sebagai hamba Tuhan tidak pernah mengaku saya full perfect no sin, tanpa dosa. Tapi setiap hari kita oleh kemurahan anugerah Yesus Kristus kita dibenarkan, terus dibenarkan. Amin. Amin. Gereja bukan museum yang memamerkan perbuatan hal-hal yang lama. Aku dulu aktif di gereja, aku dulu sudah pelayanan gini-gini, aku dulu dipakai Tuhan dengan karunia yang begini-begini. Dulu museum. Atau gereja bukan showroom, dipoles keluarnya, di nano keramik, di pokoknya sunbathing, di cat yang paling mulus, tampilkan yang terbaik luar.
Daud waktu hampir tidak dipilih oleh raja, bahkan seorang nabi, baik yang nabi Samuel saja hampir mengikuti kata pikirnya, pasti mereka ini abang-abang ini yang gagal ini pasti jadi calon raja Israel menggantikan Saul, karena Tuhan bilang aku telah menolak Saul. Hatiku pedih karena dia telah mengecewakan aku sampai pada batas. Datangkan kau ke rumah Isai, ya Tuhan. Lalu Nabi Samuel singkat ceritanya 10 minggu yang cerita gampang diingat. Siapa Abimelek Eliab dengan gagah perkakas, lebih gagah dari bapak Efraim yang sekakitnya sendiri. Mungkin badannya lebih dari itu, jalannya tidak bisa ngerti karena ini dipotong semua. Ini cocok jadi raja. Hampir dia mau bilang, Kak, Tuhan bilang, bukan yang dilihat manusia yang dipilih Tuhan, tetapi Tuhan melihat hati. Sama-sama katakan, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati kita hari ini. Firman yang buat kita selalu sering mengulangi, firman Tuhan bukan untuk satu arah. Kami dulu, para pelayan mimbar dulu menjadi teladan. Full talent, strong karakter. Nanti minggu depan saya akan masuk launching itu. Hari ini tema kita ini. Sehingga ucapan syukur kita dimulai dari sahabat yang memberikan kemenangan kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. YouTube suka tantang mana ayat Alkitab yang bilang Yesus Tuhan kita. Baru satunya aja jelas. Coba baca kalimat terakhir, 4 kata terakhir. Yesus Kristus Tuhan kita. Ini salah satu ayatnya. Belum lagi Yohanes 13 ayat 13. Belum lagi Yohanes 20. Mudah dipatahkan. Tapi Tuhan izinkan olo-oloan itu kepada orang Kristen di YouTube untuk menguji sejauh mana anak-anakku membaca, mengingat, merenungkan firman Tuhan. Lebih banyak baca TikTok kan, atau baca firman Tuhan. Lebih banyak membalas IG kan, atau membalas kasih Tuhan lewat merenungkan firman dan mengaku. Lebih mengingat perkataan negatif orang kepada opini kita kan, atau ingat perkataan Yesus di awal kita. Semua pilihan kita, semua the choice is yours. Le keinginan tanggung jawab. Jadi Yesus sudah kasih tahu di dalam Alkitab. Barang siapa yang percaya karena dia selamat, tapi yang tak mau percaya sampai akhirnya dia akan binasa. Apakah kita berkata Tuhan jahat? Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberi kesempatan kedua. Katakan amin. Petrus habis menyangkal, lalu Yesus bangkit, bertemu di Danau Galilea. Baca di kitab Injil kayak buat kita semua. Lalu dalam Yohanes pasal 20-21, Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Aini Yesus, Yesus tahu hatinya Petrus. Wah, siapa sih tak percaya mungkin kalau ada orang sebelah itu. Yesus nanya lagi, betul ya? Nasi oyo semangat. Lalu ayo komen. Wah, Yesus kasih wah ini. Tanya lagi yang ketiga. Cingkin harus ayo cingkin sampai serius benar nggak nih? Serius nggak? Wah, sampai nangis dia sampai dia kerai. Wah, nggak tahu kerennya keke atau mekanik, pokoknya ye. Dengan sedih Petrus berkata, Tuhan aku mengasihimu. Sampai di situ Yesus kasih tahu lagi tugas buat saya dan kita semua yang masih hidup sampai di mulai hari kelima. Gembalakanlah domba-domba. Yesus itu keren banget ya. Satu-satunya orang yang sangat sayang kita harus teladan
hanya Yesus. Amin. Amin. Manusia sehebat apapun, setinggi apapun, pencapaian sekeren apapun, hari ini tidak tahu nanti 10 tahun lagi mungkin dia menjadi orang yang sangat mengecewakan kita karena kita memutuskan manusia. Konon kalau dalam salam saya masih soal ini ya, jangan tegang, jangan kamu pokok tegang sih. Ada banyak salam. Izinkan saya ngomong sebentar. Kalau salah saya bilang ya dari Taiwan. Sini orang Fire ski. Lucu apa? Ada salon yang begini. Kalau didengar, berarti saya dengan neta dengan dia ada kata dia usia lebih. Betul? Baik. Sama nanti speaker dari Taiwan bilang, tiap. Kalau saya dengan Pak Kim seumuran di depan dada, tapi berarti 75. Ya, ini malah gitu. Saya 75 gitu sedikit. Ya, rendah sedikit. Tapi kalau saya dengan dua yang mama, langsung saya kongsi, langsung si angkor mama. Surprise, istriku juga tidak tahu. Ya. Mama, kamu siapa? Sudah mau habis. Pernahkah kita terima kasih sama orang tua? Bersyukurlah yang sudah terima kasih sama orang tua. Atau saya nggak cukup untuk bayar air susu mama waktu perihal saya. Jangan pernah anak-anak merasa kita sudah memberikan terbaik untuk mama atau bapak. Tidak cukup. Ibu kita berkorban nyawa untuk melahirkan kita. Masihkah kita kurang ajar sama orang tua? Efesus 6, mari kita baca. Efesus 6. Ini jangan dibahas nanti tidak apa-apa. Haleluya. Efesus 6 ayat 2 dan 3. Sering kita ngomong begini, aku ingin umur panjang. Kenapa aku sakit-sakitannya? Kayaknya umurku pendek atau umur siapa pendek. Padahal memang Tuhan udah kasih rahasia, mau umur panjang nggak? Long life, mau umur panjang nggak? Kembali ke buku, bukan kembali ke buku-buku karangan manusia. Firman Tuhan berkata, mulai dari ayat 1 sampai ayat 3, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Hai anak-anak, siapa anak? Kita. Jangan kita merasa loma bilang aku kan anak-anak aku udah bapak-bapak. Siapa manusia di bumi yang nggak punya bapak mama? Kecuali memang sudah ke surga. Semua kita umur kapanpun kita punya mama bapak. Katakan amin. Atau ada yang lahir dari pohon, ada yang lahir dari buah tomat, ada yang lahir dari laboratorium mikrobiologi bioteknik, muncul dari piring. Tidak mungkin. Seumur berapapun kita, kecuali bapak ibu yang sudah ditinggalkan pergi ke surga bapak-bapak, yang masih punya orang tua. Dalam perayaan Imlek salah satunya angpau kasih ke orang yang paling tua, itu dia ya, dengan anak-anak kecil. Angpau saya kasih mama, tidak seberapa daripada bapak mama memelihara kami dari kecil dengan kasih sekian lama. Tidak bisa dibayar. Saya kasih mama 1 triliun pun tidak cukup. Orang bilang 1 triliun lebih kecil daripada kasih mama bapak kepada kita. Baca 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ingat kata kuncinya, di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Ayat 2 yang keras. Hormatilah ayahmu dan ibu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Kalau tidak penting, Alkitab tidak akan penting. Alkitab bukan karangan manusia yang main-main. Ini firman Tuhan, ilham Roh Kudus lewat para penulis Alkitab. Ini adalah suatu perintah yang penting.
seperti yang nyata dari janji ini. Sama-sama kita baca ayat 3, 1, 2, 3. Supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Sin Raya tahun selamat tahun baru Imlek. Wang Sui, semoga semua harapanmu terpenuhi. Kongsi Fajar, betul nggak ada? Betul ya, betul nggak ada. Semoga mendapat lebih banyak kesejahteraan dan kemakmuran. Semua orang ingin makmur dan sejahtera. Firman Tuhan, kita kembali ke firman Tuhan, bukan kepada filosofi etnik tertentu atau filosofi dari suku siapa. Kembali ke firman Tuhan. Mau berbahagia, mau panjang umur, taatilah orang-orang di dalam Tuhan. Maksudnya begini, ini agak sensitif sedikit. Contoh, ada juga memang kasus, tapi tidak banyak. Orang tuanya malah suruh berbuat jahat. Kita lebih taat orang tua atau lebih taat Tuhan? Tuhan. Lebih taat Tuhan, maksudnya gitu ya. Tapi hati kita tetap hormat orang tua. Tapi kita tidak lakukan perintahnya. Misalnya contoh, kita sudah bertobat. Orang tua kita mungkin masih belum, lalu bilang coba bunuh tetangga sebelah. Aku bising nggak dia setiap kali nyanyi-nyanyi itu nyanyi-nyanyi karaoke. Lalu kita karena taat orang tua, lalu kita tetangga Pak Mbak, rezeki Allah mana? Busuk. Dia mengenai kita masuk penjara dan neraka. Lalu kita bisa komplain sama mereka. Kok masuk neraka? Karena aku mentaati orang tua. Bukan. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Di atas tutur orang tua yang lebih tinggi lagi, yang namanya Yesus itu. Tapi bukan berarti kita menentang, melawan orang tua, lalu kita berbuat jahat sama orang tua. Dalam hati kita tetap kita hormati dia. Dan suatu perintah yang penting, saya suka sekali ayat ini. Ini rahasia kebahagiaan salah satunya dari firman Tuhan. Coba cek, masihkah baik hubungan kita dengan papa mama kita? Itu tegangan. Masihkah kita lancar berkomunikasi dengan mereka? Atau bilang setiap papa mama telepon tutup duit terus begitu? Mungkin. Segimananya orang tua, hormat. Karena Tuhan bilang begini, sama kita baca dengan lantang pelan-pelan, 1, 2, 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Ini kalau dalam bahasa terminologi sama orang Imlek, kongsi fajar, wangsui, harapan terpenuhi, sehat, panjang umur. Bangsa bilang panjang umur dan lanjut usia. Orang yang takut akan Tuhan, akan Tuhan temani dengan panjang umur. Bukan cuma panjang umur, tapi masuk ICU 50 bulan. Sakit, kasihan juga. Panjang umur tapi sejahtera. Panjang umur badan jasmaninya, jiwa dan rohnya sejahtera. Merah, pau, amplop. Bahasa Inggrisnya red and flow. Bahasa Hakanya ini fung pau. Ngaifan. Keren sirega. Ngaifan. Why po? Iya, tenangnya memang. Lihat tenangnya memang. Bongi suruh. Keren. Apa? Korea bom milin, bom micin ada. Ya, tapi dia tidak pakai karena mamanya dari Moija. Akunnya istri saya langsung dari Moija. Jadi waktu ini cerita sedikit ya. Waktu kami main-main membawa mana nih? Oh ada di dalam banyak. Bisa tidak di orang ini kamu. Bawa saya ke tempat-tempat yang tradisional, oke, bingung. Ke rumah Gadang udah, ke rumah Melayu udah lewat, ke Kapuas, oh iya. Nah, Ivan mau bilang kita ke tempat Hakai.
rumah apa di mana tuh, di mana tuh Bapak? Ayani. Ya, siapa yang belum pernah? Nanti kita sampai ke sana putus. Di mana? Ayani. Ayani. Singkat cerita, rupanya di sana masih lagi renovasi dan HK itu satu kampung semuanya dari Moija. Saya baru ingat, my mother-in-law suka ngomong dengan ngaiten. Kalau kita, ikan, Moija. Lalu si tour guide-nya, pokoknya di situ ngomong gini, kami Pak orang HK yang di Indonesia dalam Kalimantan itu kampung halamannya dari Moija. Moija yang di dekat Tiongkok sana, ya memang di Tiongkok Pak, bisa di Papua, gitu kan? Oh iya, mama saya suka ngomong Moija, ya mungkin itu tentang Tuhan. Jika Tuhan berkehendak mungkin mama atau ini ke Moija, kan kampungnya langsung dari sana, hanya bawa satu. Banyak ceritanya. Pokoknya itu bawa hanya digandoli emas sekian lah. Terus ke Indonesia naik kapal, turunlah di pesisir Kalimantan Barat dan bertemulah dengan Ama dan bertemulah dengan ini dan akhirnya muncullah naik kapal. Jadi ada sedikit sejarah kami bersinggungan dengan orang-orang sendiri. Mereka berkata warna merah itu menandakan kegembiraan. Warna merah juga menandakan bahwa itu menjadi sebuah tanda kemenangan. Saya ingat, saya harus ngomong, warna merah dalam kekristenan sering juga dikaitkan dengan pengorbanan darah Yesus, kemenangan atas dosa. Itu terkait dengan Yesus. Jadi ngomong begitu jadi nyambung. Kalau warna disebut dalam ampun artinya Tuhan Yesus pengorbanan atau darah tercurah untuk menembus dosa kita. Dosa itu benar. Wah, ujung-ujung saya tanya berakhirnya siapa yang cerita Tuhan Yesus nyambung insya Allah. Tapi nanti kalau saya ditanya, Bapak sudah berapa jiwa yang diselamatkan? Saya tak bisa, karena saya tidak punya hak untuk berkata saya sudah selamatkan jiwa sekian. No. Billy Graham, pastor terkenal, pendeta terkenal dari Amerika, pernah bertemu dalam satu konvensi para hamba Tuhan di sebuah lirik. Anak muda ingin belajar sama dia. Pastor Billy Graham, anaknya sekarang Franklin Graham jadi penasihat presiden Amerika Donald Trump. Boleh tanyakan? Shalom, ya boleh tanya. Berapa banyak jiwa yang pastor menangkan bagi Yesus? Dia pikir dia akan ngomong 1.570 atau dia ngomong 2.500. Billy Graham ngomong begini dengan singkat. Soal itu punya jasa siapa? Yang pasti bukan saya. Saya hanya Tuhan pakai sebagai saluran untuk jiwa-jiwa dimenangkan. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu, mumpung saya belum lupa, pulang dari ini kita dapat tugas dari Tuhan Yesus, amanat agung. Paulus berkata dalam surat Paulus, jadilah seperti orang Yahudi. Kalau ketemu orang Yahudi, betul? Ketemu orang Yunani seperti orang Yunani, betul? Jadilah kau seperti siapapun. Tujuannya apa? Untuk memenangkan dia bagi Kristus Yesus. Kita bisa lebih banyak memenangkan jiwa-jiwa kalau sudah kita sentuh bagian kulturnya, bagian sama-sama satu budayanya. Apalagi saya puji Tuhan, walaupun kata-kata masih bisa hiokat dan wera cik, no sasi, no wajib, kau cap. Yaitu wajai, wai bo, hakanya. Jadi kami berdua kemana-mana ketemu orang Hokkien, saya serahkan kepada Naipan. Ketemu orang Tiongkok di sebelah kiri, kawan-kawan saya main budi, main budi, paling tahu nggak sih budi? Kelereng, main Hokkien, Hokkien apa ya? Hati wah, apa itu? Jadi waktu saya keliling, lo jadi boleh ya? Kenapa kamu suka lama dari sini? Saya langsung translate ya. Wah, bohong itu Serdang ya itu. Oh, masih di Serdang. Jadi itu mah bohong itu mau lengang. Oh, cita si oleh Tuhan Yesus, oleh Tuhan Yesus baru gajah badak ya. Cuma ya, musuh, wah, ada comok sekali. Aku bilang bukan pada dada saya, semua karena Tuhan. Akhirnya kalau di WA dia bilang
Boleh curhat nggak? Boleh. Link-link YouTube, warta-warta kita, saya bukan cuma kasih Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya kirim ke mereka. Saya udah bilang di awal-awal, kalau memang nggak berkenan, hapus aja. Nggak apa-apa, boleh coba ini. Buat dengan YouTube khotbah. Kita jadi menginjil dengan cara yang Tuhan kasih pada kita. Bapak Ibu, pernahkah terpikir berapa banyak jiwa yang Tuhan pakai kita untuk datang ke Yesus? Pertanyaan ini dosa kita. Tapi Tuhan di surga tidak nanya begini, nah, pangkat terakhir itu apa? Jenderal bintang 5, wih keren ya. Uangmu paling terakhir sebelum mati masuk ketemu saya di sini berapa triliun? 50 triliun. Ya. Pencapaianmu terakhir waktu sebelum meninggal dan ketemu saya di pintu gerbang surga bisa. Sebanyak apa? Enggak. Pertanyaan yang pelan, tapi menusuk jiwa. Sudah berapa banyak jiwa yang Tuhan pakai? Ingat ya, Tuhan pakai engkau datang kepada Yesus. Pertanyaan ini menjadi closing kita di balik kesukaan kita dalam merayakan ini. Katakan amin. Saya pakai talenta saya untuk bisa bahasa kecil untuk ngomong sedikit. Saya tidak pusing, betul? Bagian saya mungkin orang yang ke-15 untuk ngomong Yesus dengan orang ini. Tapi mungkin dia akan menjadi orang besar ketemu dengan orang yang ke-35. Orang pertama sampai orang ke-35 dengan Tuhan berkata, yang menemukan, yang menyiram itu ada bagian Tuhan masing-masing. Katakan amin. Amin. Ngomong saja tentang kebaikan Yesus kepada siapa saja. Soal nanti dia akan bertobat ketemu siapa, itu bukan urusan kita. Katakan amin. Seringkali kita berpikir gini, saya harus menguatkan saudara Yosua. Temannya jauh sulit. Yosua saya ngomong tentang Yesus ini, dia belum masuk bertobat terima Yesus. Kita nggak usah bertobat, dia jadi orang Kristen ya. Apalagi berpikir gini, dia masuk gereja saya nggak ya? Dia ikut konser nggak ya? Ikut rayun semerahnya nggak? Nggak usah terlalu pusing. Yang penting beritakan Injil kepada segala makhluk. Bagus. Tuhan menyertai, bukan supaya kau dan gagah, tapi banyak jiwa. Ketika dia ketemu orang mungkin 150, dia akan memutuskan saya mau jadi pengikut murid Kristus. Orang yang pertama tadi sampai ke orang 115, Tuhan perhitungkan upahnya di surga. Oleh karena itu sebenarnya beban kita tidak terlalu sulit. Beritakan saja tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada setiap orang yang kita temui. Apalagi sekarang kita lagi momen Imlek, kita ke rumah orang gampang, tok. Wah dulu, hai siapa cek orang? Coba nggak ada Imlek, saya mau ke rumah, ngapain? Pinjam uang ya? Uang kan tidak dari hari ini, enggak jauh. Enggak, mau konyen, oh ya. Pas konyen ngomong gigit, hati tetap ngomong tentang Tuhan Yesus. Terserah dia mau bertobat di hari itu juga, atau nanti hari yang 100. Not by our problem. Bagian kita ceritakan tentang Yesus. Apa beda pengikut dengan murid? Pengikut Yesus itu seperti kisah 5.000 laki-laki yang mendapatkan mukjizat 5 roti 2 ikan. Dia hanya duduk. Apa harapan yang pengikut waktu itu? Mengharapkan apa? Roti dan ikan. Minta. Apa kerjanya tanggung jawab murid? Yesus berkata, murid-murid itu ya, bagi-bagikan ini keranjang ke semua 5.000 orang. Saya yakin 5.000 orang kalikan 15.000. Satu orang, 1 detik, 15.000 detik, berapa menit, berapa jam, habis. Murid bekerja, melayani sebagai penyangga tangan Tuhan. Yesus memberikan mukjizat 5.000 ikan jadi banyak, tapi bukan Yesus yang bagikan satu-satu. Dia suruh murid itu ya suruh bagikan. Murid bekerja untuk Tuhan dengan berkat dari Tuhan dan mukjizat yang dikerjakan Tuhan, tapi bagian murid membagikan ke orang-orang.
yang 15.000 ini atau 52 orang laki-laki. Begitu hanya duduk di tanah 100, 50, 20 untuk nunggu roti dan ikan hasil mujizat Tuhan. Sudahkah Bapak Ibu tahu sebagian besar itu nanti berapa minggu kemudian bilang sama Yesus di atas salib, salibkan dia, salibkan dia. Siapa itu? Yang hanya berhenti sampai ngikut Yesus. Murid kita. Begitu kemudian jadi orang Kristen. Jangan berhenti sebagai pengikut saja. Dalam kisah 5.000 orang laki-laki mujizat 5.000 itu, pengikut hanya duduk dan menunggu berkat Tuhan. Ini hanya nunggu, berharap mujizat dari Tuhan. Jadi mujizat Tuhan bukan untuk kita menyembah sang pembuat mujizat, tapi menunggu roti dan ikan. Itu juga buat saya pribadi. Sudahkah saya mempunyai hati level yang lebih tinggi lagi, bukan hanya sekedar pengikut atau pembicara, tapi hati yang menjadi murid, yang sungguh-sungguh disciple. Murid artinya apa dalam bahasa Inggris? Disciple. Dari kata disciple menjadi disiplin. Pengikut kadang-kadang kurang dan tidak ada disiplin. Pengikut hanya menunggu berkat Tuhan, tapi murid disuruh aja, kamu bagikan berkatmu, bagikan ke semua pengikut. Lebih baik lagi pengikut itu naik level jadi murid, murid naik lagi terus jadi anak, naik lagi jadi gereja yang sempurna, mempelai wanita surga yang didapatinya kudus dan tak bercacat. Mungkin kan? Mungkin. Karena seperti ungkapan si Bible, wah seni kau sengaja. Tuhan Yesus sudah berkorban buat kita. Nggak perlu lagi ditanya, Tuhan kalau aku setia, apa yang kudapat? Itu pengikut. Maaf, suara saya keras kata Tuhan. Ini buat saya pribadi. Tuhan, aku sudah melakukan banyak hal buat Tuhan. Mati setuju. Aku sudah mengusir setan demi nama-Mu. Aku sudah melakukan banyak mujizat demi nama-Mu. Aku sudah melakukan banyak perkara, berkorban mungkin, uang, waktu, perasaan untuk Tuhan. Mana alasan Tuhan? Itu mental pengikut, mental murid. Tidak nanya lagi bagian kemana, karena dia tahu bagian Bapakku di surga, bagian guruku adalah bagian kami. Sekarang aku hanya bertanya, aku datang kata Yesus bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Sebuah kisah yang sangat bagus sekali. Ada beberapa orang yang diikat tangannya dengan tongkat yang panjang untuk mengambil makanan di dalam lubang saja. Suatu waktu sang guru mengetes murid-muridnya, kamu hanya bisa mengambil pakai sendok yang panjang. Jadi ini sempit, sendoknya bisa begini. Akhirnya dia ngomong begini, tidak bisa. Kalau egois, tidak bisa, karena ini panjang. Tidak bisa, dia kelewat ke sana. Lalu ada satu murid yang berjasa, selama kita mikirin mulut sendiri, kita tidak akan pernah makan ini dan kita bisa lemas, mati nanti kita di dalam ruangan ini. Jadi gimana caranya? Sang murid bijak di sana begini, kamu ambil nilai itu, bisa, kasih ke kamu yang bisa. Panjang kan? Betul? Kamu yang bisa, cepat, ya, mana akan masuk bagi orang surga. Akhirnya, karena dia berubah mindsetnya, aku di sini sudah dianugerahi anugerah Yesus, saatnya aku berkata jadi berkat bagi kamu. Kasih perintah firman, siap sedia waktunya, baik atau tidak baik. Orang yang menolak kita terserah, orang yang tersuci seolah-olah yang terserah. Nanti sana juga akan Tuhan mengizinkan memberi makan, bahasa keren sekali, memberkati kita. Kalau selama dia bikin diri sendiri, dia ambil poinnya di kolom itu, di lubang itu, nggak bisa, karena ini dua merek. Yang sana juga itu, semuanya ini egois, semuanya semua orang nggak bisa makan. Tapi karena dia pikir konsep itu, dengan kamu memberi, kamu akan diberi.
Berbahagialah orang yang memberi. Kata firman Tuhan. Kata memberi jangan cuma soal bunyi angpau, cupau, memberi doa. Selalu saya bertemu dengan jemaat-jemaat tentang satu kejadian kami. Doakan kami seperti kami terus berdoa buat umat. Saling mendoakan, saling menguatkan. Yang lagi jatuh jangan mendoakan subur kan, makanya tidak pernah ke gereja. Nah, makanya jatuh kan, nanti terus kuping kau putus. Sakit hati dia. Jangan Tuhan Yesus. Baru datang ke gereja 5 kali langsung putus kuping. Enggak nyaman, disyukuri lagi nyaman kan? Mungkin dia gurau, tapi sakit hati dia. Oh begitu Tuhan Yesus tidak lebih jahat dari dewa Dagon dan dewa-dewa yang lain. Datang di hadapan Tuhan, sudah bersyukur menerima kasih kepada Tuhan dengan kegembiraan pau warna merah, dengan kita berbakti sama orang tua karena Tuhan Yesus menyuruh kita diri ke semua. Dan jangan lupa amanah agung kita bergerak ke seluruh dunia ini. Letakkan ini, jadikan mereka murid. Yesus tidak hanya untuk jadikan pengikut benar. Matius 28, apa tugas dari Tuhan Yesus? Amanah agung, jadikanlah semua bangsa menjadi jangan malu-malu, menjadi murid, bukan pengikut. Itu ketika Yesus disiksa, banyak dari mereka melarikan diri. Memang dalam ayat Yohanes 6 ayat 6 ditulisnya murid, tapi sebenarnya dalam bahasa aslinya orang yang lebih dalam lagi itu baru level mengikut. Kenapa mereka ikut? Karena mereka tahu kalau ikut Yesus dapat roti gratis, dapat ikan gratis. Tapi disuruh kerja, disuruh bertanggung jawab. Enggak. Saya tidak mungkin menghakimi kita semua. Dan saya yakin percaya kita semua sudah dalam murid Yesus. Katakan amin. Amin. Itu pertanyaan bagi Tuhan Yesus. Kalau belum, saya tidak akan menyebutkannya di sini. Mari introspeksi diri kita semua. Sudahkah level pengiringan anak Tuhan? Sudah lebih dari sekarang. Murid. Nanti anak. Nanti lagi pada tinggi puncak yang paling level itu mempelai wanita surga, gereja yang disembah. Dan Tuhan Yesus berkata, masuklah dalam kerjaan kami anak itu. Engkau yang taat dan setia sampai mati. Kesetiaan yang bisa diukur dengan waktu. Sekarang kita bilang setia, nggak tahu 50 tahun lagi, nggak tahu 30 tahun lagi. Tapi kalau sampai kita napas kita hilang, kita masih didapat Tuhan setia. Yesus berkata, sabarlah engkau yang baik dan setia. Terima mahkota kerajaan surga. Dan ketika kita ada di dunia, kita menerima sukacita dan kasih Tuhan. Mari kita berdoa.